Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Jadi Ibu harap kalian juga masih memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan berpergian menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Anak-anak, Ibu punya sedikit pesan untuk kalian. Di masa pandemi seperti ini, kalian harus selalu menjaga imunitas tubuh kalian ya, dengan cara rajin berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Oh iya anak-anak, alhamdulillah Ibu juga di sini baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Tapi sebelumnya, Ibu mau mengabsen presensi kalian dulu ya. Di sini anggota grup ada 30 ya. Ibu lihat ini semuanya hadir ya. Ada yang tahu yang tidak hadir atau sudah izin pada kalian? Belum ya? Ibu cek satu dulu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah masuk semua. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, karena kita akan memasuki materi letak dan luas Indonesia, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu peta terlebih dahulu. Di sini anak-anak ada yang bisa bantu Ibu, apakah itu peta? Ada yang udah tahu? Ya, benar. Peta adalah sebuah permukaan bumi yang disusun dalam bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta yang baik akan mempunyai 8 komponen peta di sini, yaitu pertama judul, skala, koordinat, orientasi, simbol, legenda, sumber peta, dan insert. Nah, fungsi utama peta adalah menunjukkan suatu letak tempat di permukaan bumi ini. Anak-anak, secara umum, konsep letak dibagi menjadi dua, yaitu letak secara astronomis dan juga secara geografis. Nah, letak secara astronomis itu ditujukan dengan garis koordinat lintang dan juga bujur. Sedangkan secara geografis yaitu dengan kenyataan yang ada di bumi ini. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak secara geografis Indonesia yaitu berada di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Anak-anak, adapun batas-batas wilayah di Indonesia, yaitu sebelah utara Indonesia terdapat negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Ada yang tahu batas-batas dari selatan sebelum Ibu kasih tahu? Mari Ibu jelaskan ya. Dari batas-batas selatan, yaitu terdapat negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia. Lalu, bagian barat, terdapat yaitu Samudra Indonesia. Lalu bagian timur, batas negara Indonesia, yaitu ada Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Astronomis Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan juga penyinaran matahari sepanjang tahun. Indonesia juga memiliki iklim yang tropis. Lalu, kesuburan pada lahan-lahan dan juga penguapan sehingga memiliki kelembaban yang cukup tinggi di Indonesia ini. Letak geografis Indonesia dia dari kenyataan tempat di muka bumi ini atau letaknya, yaitu kaitannya dengan gunung-gunung, terus sungai, dan juga lautan, benua, dan juga samudra. Letak geologis Indonesia itu berdasarkan letak di suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuannya. Nah, yaitu Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, dan juga jalur-jalur pegunungannya. Nah, Indonesia terletak dapat dua pertemuan pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, letak geologis juga menyebabkan Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang menyuburkan tanah Indonesia ini. Lalu, di Indonesia juga sering terjadi gempa bumi dan juga adanya bukit-bukit tersier yang menyebabkan banyak pertambangan-pertambangan di Indonesia ini seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Anak-anak, sedangkan letak sosiografis Indonesia itu diukur dari sosial kulturnya seperti segi ekonominya, segi politiknya, dan segi kebudayaan dan serta yang lainnya. Letak ekonomis Indonesia tinjau dari jalur dan juga kehidupan ekonomi negara tersebut, yaitu Indonesia dengan negara lainnya. Nah, uniknya Indonesia ini memiliki letak yang sangat baik karena berada di benua Asia dan juga benua Australia,
Juga di sekitar Indonesia itu merupakan tempat jalur perdagangan, yaitu Singapura dan juga Kuala Lumpur. Letak sosiokultur Indonesia ada keadaan di mana sosial dan budaya suatu daerah itu menjadi bersangkutan terhadap daerah yang ada di sekelilingnya. Nah, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia yang memiliki berbagai bangsa, sehingga di Indonesia sering terjadi akulturasi kebudayaan. Ada yang sudah tahu belum letak astronomis Indonesia ini ada di mana saja? Paling utaranya mana? Paling timurnya mana? Paling baratnya mana? Ada yang tahu? Ya, yaudah, kalau misalnya belum ada yang tahu, nanti Ibu bisa jelaskan. Anak-anak, letak astronomis Indonesia yang paling utara yaitu Pulau W di Nangro Aceh Darussalam yang berada di 6 derajat lintang utara. Paling selatan Indonesia yaitu Pulau Roti di Nusa Tenggara Timur 11 derajat lintang selatan. Sedangkan yang di paling barat terdapat Pulau Sumatera berada di 95 derajat bujur timur, dan yang terakhir yaitu paling timur yaitu Kota Merauke yang berada di bujur timur 141 derajat. Nah, anak-anak, garis bujur ini yang akhirnya mempengaruhi Indonesia memiliki 3 waktu, yaitu berada di daerah waktu Indonesia Barat, daerah waktu Indonesia Tengah, dan juga daerah waktu Indonesia Timur. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa dampak negatif dari letak Indonesia yang setelah Ibu jelaskan tadi, yaitu kebanyakan oleh bagian positifnya? Ya anak-anak, jadi akan kita tambahkan di sini sisi negatif dari letak Indonesia ini, yaitu keberadaan Indonesia yang dimasukin oleh banyak budaya asing yang bisa dibilang tidak begitu pas atau kurang begitu pas dengan struktur yang ada di Indonesia. Dan juga letak Indonesia ini menyebabkan virus COVID-19 ini menyebar dengan cepatnya di Indonesia. Pandemi ini yang menyebabkan akhirnya ada pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Anak, ada yang ingin bertanya dengan Ibu mengenai materi tadi? Kalau anak-anak masih mau untuk bertanya di forum seperti ini, anak-anak bisa langsung bertanya di grup saja, ya, biar bisa sharing-sharing dengan yang lain juga. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu selanjutnya Ibu akan memutarkan sebuah video yang mana nanti tugas kalian sebagai tugas individu yaitu merangkum apa yang sudah kalian pelajari dengan materi Ibu dan juga yang ada di video itu. Nanti dikumpulkan, Ibu beri waktu 3 hari untuk mengumpulkan. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudera, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya,
Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim. Kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia memiliki keragaman budaya. Letak Indonesia yang berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, atau berada di cross position, menyebabkan Indonesia memiliki keragaman budaya berupa seni, bahasa, peradaban, dan agama. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia berada pada posisi cross position atau persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini menjadikan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional baik dari laut maupun dari udara. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Berdasarkan letak garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Demikian tadi materi tentang letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis dan letak astronomis. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Nah, itu videonya anak-anak. Oh iya, Ibu mempunyai tugas tambahan lagi untuk kalian. Ini dikumpulkan untuk minggu depan, kalian bisa presentasi dengan kelompok kalian. Yaitu Ibu minta kalian membentuk 5 anak, satu kelompoknya, yang nantinya mengidentifikasi implikasi letak Indonesia ini terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budayanya. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan teman-temannya, bisa nanti minggu depan dipilihkan untuk maju. Anak-anak, walaupun di tengah pandemi seperti ini, Ibu minta kalian harus tetap move, harus tetap bergerak untuk tetap produktif, belajar walaupun dari rumah seperti ini, walaupun hanya via video atau via Zoom seperti ini. Ibu minta kalian harus tetap giat belajar. Kalian tidak boleh malas-malasan, atau kalian harus bisa menjaga imunitas kalian ya. Anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan sedikit referensi kuis untuk merefresh otak kalian ya. Jadi nanti Ibu akan input kuisnya itu sekitar 1 jam dari sekarang. Nanti akan kalian kerjakan, cukup simpel kok kuisnya ya. Nah, anak-anak, kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran kali ini. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Maaf kalau Ibu ada salah atau menyakiti hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.